Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Secara umum, ketika kita membahas dan membicarakan masalah hukum riba, maka semua umat Islam, baik dari kalangan ulama maupun kalangan awam, sepakat mengatakan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwa keharaman riba merupakan bagian dari hukum yang sudah ijma. Artinya, tidak ada lagi celah perdebatan, tidak ada lagi celah diskusi tentang keharaman riba. Makanya ada sebagian ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa kalau ada orang Islam secara sadar, dengan penuh keyakinan, tanpa paksaan, menyebutkan bahwa riba itu tidak haram, maka dia telah menyelisihi ijma dan konsekuensinya dia dianggap kafir atau keluar dari agama Islam. Sampai segitunya. Nah, salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keharaman riba itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi teman-teman sekalian, Allah itu memberikan perumpamaan bagi mereka yang bertransaksi dan memakan riba dengan sebutan mereka tak ubahnya seperti orang yang sedang kesurupan setan, kesurupan iblis. Artinya banyak hal yang dia tidak sadari. Kemudian mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Mereka makan riba dengan mengatakan bahwa jual beli dengan riba itu sama saja, karena sama-sama mencari keuntungan. Jual beli juga mencari keuntungan, kemudian mengembangkan uang dengan riba juga mencari keuntungan. Maka mereka, orang-orang pemakan riba itu mengatakan innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual beli itu ya tak ubahnya sebagaimana riba. Nama Allah Subhanahu wa taala membantah itu dalam kalimat selanjutnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba, gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dalil kedua juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan melaknat orang yang memakan dan memberikan riba dan sekaligus orang yang menjadi saksi dalam transaksi ribawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima makna la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidai." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan atau melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikan riba, dan sekaligus melaknat orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Nah, maka secara umum bahwa hukum riba itu sudah final, tidak lagi ada perdebatan, tidak ada lagi diskusi untuk menggeser dari hukum haram menjadi hukum yang lainnya. Sudah final, selesai. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ketika hukum riba ini kita kaitkan dengan hukum bunga bank dan transaksi perbankan utamanya di bank konvensional, ini yang menjadi titik perdebatan. Maka nanti kalau ada teman-teman mendengar dari para ulama, dari para cendekiawan, dari para mufti tentang perbedaan hukum pada hukum bunga bank, itu sejatinya yang diperdebatkan bukan hukum ribanya, tapi hukum apakah bunga bank dalam transaksi perbankan modern hari ini termasuk bagian dari riba atau tidak. Apakah ada titik identik kesamaan antara riba dengan bunga bank gitu. Nah, itu setidaknya ada dua pendapat ulama yang hari ini muncul. Di Indonesia, taruh saja kita melihat ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa bunga bank pada bank konvensional merupakan transaksi yang bisa dikategorikan sebagai riba. Karena dia masuk ke dalam riba, maka hukum bunga bank adalah haram. Ini teman-teman bisa cek di fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 2004.
Dan fatwa itu masih berlangsung sampai hari ini gitu. Nah, sementara ada fatwa yang hampir mirip ya pada tema yang sama, yaitu dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Kurang lebihnya Darul Ifta itu ya hampir sama dengan MUI di Indonesia, tapi ini MUI yang ada di Mesir. Dan kedua lembaga ini, baik MUI maupun Darul Ifta, menjadi dua lembaga fatwa yang diakui kredibilitasnya oleh pemerintah setempat. MUI diakui fatwanya oleh Indonesia, pemerintah Indonesia, sedangkan Darul Ifta juga fatwanya diakui oleh pemerintah Mesir gitu. Nah, sedangkan pemerintah Mesir melalui Darul Ifta tadi itu menyatakan bahwa hukum perbankan hari ini itu tidak ada kaitannya dengan riba, sehingga siapapun yang bertransaksi dan bermuamalah melalui bank konvensional di Mesir itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang identik dengan riba tadi. Artinya, melalui fatwa Darul Ifta, mereka mengatakan bahwa kalian bebas melakukan transaksi di perbankan konvensional karena itu tidak ada kaitannya dengan hukum riba pada masa lampau. Gitu. Sehingga orang tidak perlu harus mencari bank syariah karena dari fatwa Darul Ifta tadi, mereka menyebutkan dengan tegas bahwa perbankan dan semua transaksinya termasuk bunga bank yang dihasilkan dari simpan pinjam dan segala macamnya itu tidak termasuk hukum riba. Alasan yang dijadikan dasar oleh para ulama di lingkungan Darul Ifta bahwa mereka menyebutkan alasan yang paling mendasar bahwa perbankan dan semua transaksinya hari ini dianggap sebagai transaksi istismar dan tamwil, yaitu transaksi yang dikategorikan sebagai pembiayaan dan atau investasi. Misalkan Anda memasukkan uang berapa puluh juta ke bank, maka niat utama yang diambil alasan oleh Darul Ifta ketika orang memasukkan uang ke bank dengan jumlah yang besar, itu motivasi utamanya adalah mengembangkan uang tersebut biar lebih besar dari apa yang dia masukkan. Nah, kalau itu motivasinya, maka secara umum ini masuk dalam kategori investasi, tamwil gitu. Memang sejak awal memasukkan itu bukan untuk meminjamkan, tapi untuk mengembangkan dan menginvestasikan dana yang dia miliki agar bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sedangkan kalau di Indonesia melalui MUI, mereka tetap mengatakan bahwa namanya pinjaman atau simpan pinjam itu kalau dia mengeluarkan menimbulkan harga yang lebih tinggi dari harga awal, maka itu dianggap sebagai riba. Dan itu menganut keumuman hadis Nabi SAW, fima makna kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala sesuatu pinjaman dan utang piutang yang mengakibatkan adanya manfaat, maka dianggap sebagai riba. Nah, itu kalau dasar umum yang digunakan oleh MUI. Sedangkan kalau Darul Ifta Mesir memandangnya bukan seperti itu. Jadi hubungan antara nasabah dengan bank itu bukan hubungan simpan pinjam, bukan urusan utang piutang, tapi urusannya adalah istismar atau investasi. Nah, kalau hubungannya adalah investasi, maka sangat masuk akal dan sangat dibolehkan terjadinya penambahan harga dari harga awal. Misalkan saya memasukkan uang 10 juta atas dasar investasi, maka nanti berapa tahun kemudian uang itu saya ambil dengan menghasilkan kelebihan, maka kelebihan itu bukan dianggap sebagai riba, namun dianggap sebagai keuntungan dari sebuah investasi gitu. Nah, ini gambaran umum teman-teman sekalian. Saya tidak menjelaskan secara detail tentang perdebatan itu karena toh sampai hari ini memang perdebatan tentang bunga bank itu masih terus berlangsung. Walaupun di Indonesia lebih didominasi oleh pendapat yang menyebutkan bunga bank adalah haram, sedangkan di Mesir pendapat itu lebih didominasi oleh pendapat yang menyebutkan bunga bank itu bukan riba karena itu adalah transaksi investasi dan pembiayaan, bukan utang piutang. Baik, demikian teman-teman sekalian gambaran umumnya. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan diskusi lebih panjang. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.